Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di SC Channel. Pagi ini kita akan membahas tentang matematika persiapan SNBT UTBK. Ini bagian yang ke-25 ya. Berarti tentang TPS matematika ini sudah ada 24 ya, 24 seri sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini hanya menjawab pertanyaan para penggemar dari ASC Channel. Bagaimana cara bertanyanya? Ya, di belakang ini, di belakang nanti itu ada WA pribadi yang bisa dihubungi. Nah, pembahas jawabannya akan diberikan di WA pribadi juga atau beberapa soal akan kita bahas melalui konten tertentu seperti yang kita lakukan pada sekarang ini. Kembali kita bersama, saya Pak Samsul Junaidi dari LPP ASC dan juga sebagai kreator ASC Channel. Sebelum kita lanjutkan, mari kita ambil ini kalimat hikmah yang biasa saya sampaikan di setiap memulai pembelajaran matematika. Nah, ini bekerja lebih keras karena SNBT, UTBK sudah semakin dekat ya, semakin dekat. Bekerja lebih keras, belajar lebih keras, waktunya ditambah, kualitasnya ditambah, dan seterusnya ya. Bekerja lebih cerdas ya, bekerja lebih cerdas, lebih sistematis, nah lebih mengarah ya, lebih mengarah kepada soal-soal yang yang ada peluang untuk keluar di UTBK SNBT. Nah, pertanyaan yang ke-9, berarti sebelumnya sudah ada pertanyaan 1 sampai 8 ya di konten sebelumnya. Di konten sebelumnya ya ada pertanyaan nomor 1 sampai 8. Pertanyaan ke-9 adalah, nah ini rupanya peluang kejadian ya. Dari seperangkat kartu bridge, diambil 2 kartu sekaligus secara acak. Peluang yang terambil 2 kartu king adalah, ini jawaban yang disiapkan, 1/221, jawaban B 1/13, jawaban B C 4/221, jawaban D 11/221, jawaban E 808/663. Kalau jawaban yang disiapkan seperti ini ya, kemungkinan yang betul itu kalau mau nembak itu yang pertama adalah kemungkinannya adalah A, C, dan D. Kenapa? Karena penyebut paling banyak ini, penyebut paling banyak. Paham ini ya. Jadi kalau mau nembak itu seperti itu. Ini hanya apa? Hanya tips kecil ya. Lalu di antara apa tadi A, C dan D, kalau mau dipersempit lagi, kalau saya nembaknya A gitu ya. Kalau saya nembaknya A. Kenapa? Karena di antara ini yang paling banyak itu ini satu, di sini ada satu, berarti kemungkinan yang benar itu A ya, kemungkinan. Coba kita lihat pembahasannya. Nah, ini seperangkat kartu bridge itu, Pak tahu kartu bridge ya. Kalau kalian biasa main remi gitu, nah kartu kartu bridge itu ya itu ya kartunya seperti itu, cuman apa? Eh, itu nggak diikutkan ya yang kartu yang kartu sakti itu nggak diikutkan ya. Jadi hanya apa yang diikutkan hanya no, kartu nomor 2, 3, 4, 5 sampai 10 ditambah Jack King, Queen King dan As ya. Ada empat apa? Ada 4 warna, 2 warna merah dan hitam. Yang merah ada 2 yaitu diamond dan heart. Sedangkan yang hitam ada 2 yaitu keriting dan scope ya dan scope. Berarti 2 sampai 10 itu ada 9. Jack Queen King itu ada 3 berarti sudah 12 ya. Ditambah As berarti 13. Kalau ada 4 macam berarti 52 ya. Banyaknya kartu 52. Nah ini sampel berarti ya. NS 52. Lalu kartu King itu ada 4 ya. Kartu King ada 4. King untuk diamond, King untuk heart, dan King untuk keriting, dan King untuk scope ya.
Lalu saya misalkan A terambil 2 kartu king secara acak ya. A ini yang ditanya berarti ya. Ini peluang A. A itu dari soal ya. Terambil 2 kartu king secara acak. Maka pakai ini NS 52 dari mana ini? 52 dari sini. Ya, seret. C ini kombinasi ya. Dua dari mana? Karena diambil 2 kartu. Kita ambil 2 kartu dari 52 kartu yang tersedia. Itu berarti NS ya, N sampel. Kombinasi itu rumusnya 52 faktorial dari sini 52 faktorial dibagi 52 dikurangi 2 ini 52 kurangi 2 ini faktorial 2 faktorial. Ini 2 faktorial. Bisa dipahami ya? 52 faktorial itu bisa kita tulis jadi ini 52, 51, 50. Ini nggak usah ditulis terus sampai 1 terlalu lama ya. Kita hentikan sampai 50 faktorial. Kenapa? Karena ini 52 kurangi 2 itu 50 faktorial. 50 faktorial. Berarti yang kuning dengan kuning ini sama. Berarti bisa dicoret nanti. 2 faktorial itu 2 kali 1. Maka langsung aja 52 bagi 2 itu 26. 51 ini tulis 51. Dibiarkan seperti ini. Tidak perlu dikalikan 26 kali 51. Kenapa? Nanti akan ada alasannya tersendiri ya. Lalu kita cari NA ya. NA dari mana ini? Diambil 2 kartu dari apa? 4 kartu king ya. Berarti NA-nya itu ini 4 kombinasi 2. 4 dari sini 4 karena kartu kingnya ada 4. 2 karena diambil 2 kartu kingnya. Nah ini 4 faktorial ini. Lalu 4 kurangi 2 faktorial ini. 2 faktorial ini. Seperti ini tadi sama ya. 4 faktorial ditulis jadi 4, 3, 2 faktorial. Ini 2 faktorial, 4 kurangi 2 faktorial. Ini 2 faktorial. 2 faktorial ini 2 kali 1. Kuning, kuning sama dicoret. 4 dibagi 2 itu 2 kali 3, 6. Bisa dipahami ya. Peluang A, rumusnya ini. Peluang terambil 2 kartu king secara acak berarti peluangnya A. Rumusnya adalah NA dibagi NS. NA-nya ini 6. Ya, berarti sama dengan 6. NS-nya ini tadi 26 bagi 51 ini. Kenapa ini tadi tidak dikalikan? Agar ini bisa disederhanakan. Ini. Kalau ini dibagi 2, 13. Ini dibagi 2, 3. Ya, toh? Nah, kita lihat ini. 3 dibagi 51 berapa? 17. Ya, toh? Jadi 1 ke sini 1. 13 kali ini 17 kali 13 itu 221. Nah, ini jawabannya A ya toh. Jawabannya A. Tadi saya memprediksinya A ya toh. Kalau mau nembak. Coba dilihat lagi bagaimana tadi saya berpikirnya cara nembaknya dan ternyata jitu ya. Ternyata jitu. Oke. Ngerjakan soal UTB KSNBT itu boleh saja ditembak ya toh. Dan boleh saja ditembak. Siapa tahu dari situ ada betulnya. Ini buktinya ini tadi. Maka itu latihan yang banyak ya, cara nembaknya juga gitu. Jadi yang sering saya bilang kepada siswa itu bahwa apa? Yang diterima di perguruan tinggi negeri itu bukan siswa, tidak hanya siswa yang pandai, tapi bisa juga siswa yang betulnya banyak ketika tes. Ya. Untuk bisa betul banyak, bisa ya karena pandai, bisa karena nembak kayak gini, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, oke, sekarang contoh atau pertanyaan ke-10. Ya. Pertanyaan yang ke-10. Soalnya pada garis bilangan, karena ini pertanyaan penggemar dari ASC Channel, maka ini tidak satu bab tertentu ya. Berarti babnya bermacam-macam, tergantung yang ditanyakan oleh mereka. Pada garis bilangan, posisi pecahan A per 4 di sebelah kiri pecahan 5 per B. Dengan A dan B positif. Ini nanti jadi penting sekali untuk kita perhatikan ya. A dan B positif. Ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Nah, ini P-nya diberitahu. P-nya 21, Q-nya adalah AB. A kali B. Nah,
Kalau ditentukan kayak gini, apakah A, B lebih besar Q, ini nanti ini lebih besar dari ini, ataukah B, B kurang dari Q, ini lebih kecil dari ini, atau C sama, ya C sama, yang D informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari pilihan di atas. Jadi informasi ini tidak cukup untuk menjawab apakah A atau B atau C ya. Kalau soal seperti ini jawab opsinya hanya sampai D ya. Hanya sampai D. Coba kita lihat pembahasannya. Ini A dan B positif tadi dari soal ya. A dan B positif. Terus berikutnya. A per 4 di sebelah kiri pecahan 5 per B. Kalau di sebelah kiri itu berarti lebih kecil. Ini di sebelah kiri berarti lebih kecil. Dari ini 5 per B. Nah, terus karena A dan B positif, maka boleh dilakukan perkalian seperti berikut. Nah, bagaimana perkaliannya? Oh, rupanya ini. A kalikan B di sana. Ini jadi AB. 4 kali 5. Ini 20. Kenapa kalau tidak positif? Kalau B ini negatif, kalau mau dikalikan seperti itu, tanda ini harus dibalik. Ya. Ini lebih besar menjadi lebih kecil. Ya. Ini lebih kecil. Tapi karena A dan B positif, maka tidak dibalik. Ini lebih kecil, ini tetap lebih kecil. Makanya saya bilang tadi, ketentuan seperti ini harus diperhatikan. Ya. Harus diperhatikan. Kadang ketentuan seperti ini membuat siswa itu menjadi salah di dalam mengerjakan soal kalau tidak diperhatikan. Ya. Ini kebetulan dua-duanya positif, maka apa? Ini andaikan tidak teliti, ini langsung kalikan, tandanya tetap itu tidak masalah. Tapi kalau B ini negatif, maka tadi saya bilang apa? Tanda ini harus dibalik. Gitu. Tanda ini harus dibalik. Oke ya. Terus AB-nya lebih kecil 20. Padahal tadi AB itu apa? Ki. Gitu. Terus B-nya berapa? 21. AB itu lebih kecil dari 20. Apalagi kalau dibandingkan dengan 21. Pasti AB itu lebih kecil dari 21. Karena AB-nya Ki, 21 itu P, maka Ki kurang dari P. Maka jawabannya apa? A. Ya. Jawaban tadi yang disiapkan itu A. Kalau soal kayak gini nggak bisa ditembaki, ya toh? Nggak bisa ditembaki. Karena apa? Jawabannya sulit untuk kita tembak. Terus berikutnya, kita lihat pertanyaan nomor 11, yang ke-11. Saya informasikan sebelum saya lanjutkan bahwa di setiap konten ASC Channel, itu kalau kamu buka, di situ ada link di deskripsinya. Jadi kamu buka deskripsinya, di deskripsi itu ada link yang kalau diklik, di situ ada materi yang sedang dibahas di konten ini. Nah, bisa di-download itu berupa PDF, ya, berupa PDF. Sehingga kalian mempunyai materinya, ya, mempunyai materinya. Oke, pertanyaan ke-11. Oh, rupanya ini soal statistik ya. Statistik di UTBK itu agak susah ya, karena berbentuk kalimat seperti ini. Nah, ngitungnya nggak selalu sulit, tapi logika ini, kalimat ini dijadikan model dalam bentuk tabel nantinya. Kalau statistik kan dalam bentuk tabel. Coba kita lihat. Rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 kilo. Ketika satu orang dengan berat 65 kilo digantikan oleh orang baru. Nah ini kalimat-kalimat seperti ini loh. Yang kalau kita tidak banyak latihan, itu bisa membuat kita kesulitan. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan kuantitas Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Mana informasinya ini? P berat badan orang yang baru ini. Maksudnya orang baru yang ini loh, yang menggantikan. B-nya itu berat badannya orang baru. Berarti kita harus tahu berat badan orang yang baru itu berapa. Dan Q-nya 80. Lalu jawaban yang disiapkan selalu seperti ini ya. Kalau soal model ini selalu apa? Jawaban A itu P lebih besar Q, jawaban B, P sama dengan Q, jawaban C, jawaban B-nya P kurang dari Q, jawaban D-nya hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Selalu seperti ini. A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini, D-nya ini. Selalu seperti itu. Kita lihat pembahasannya. Ya. Ini tadi saya tulis lagi.
keterangan dari soalnya. Untuk apa? Agar kita itu menjadi ingat tabel yang kita buat dari mana asalnya. Ini rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 kilo. Ketika satu orang dengan berat 65 kilo diganti oleh orang baru. Kita buat tabel seperti ini, data semula ya. Maksudnya semula ini apa? Sebelum ada penggantian orang ini. Satu orang ya digantikan orang baru. Sebelum ini terjadi, sebelum diganti ini, data semula saya bisa beri nama, rata-rata dari 7 orang. Saya misalkan, kenapa 7 orang? Tadi kan ada 8 orang. Sedangkan yang mau diganti berapa orang? Satu. Jadi yang tidak diganti berapa? 7 atau 7. Nah ini frekuensi 7 orang ini yang tidak diganti, rata-rata beratnya saya misalkan A. Ya. Lalu ini satu orang yang beratnya 65 diganti. Karena ini yang akan diganti, ini saya beri keterangan, yang akan diganti itu beratnya 65, yaitu satu orang. Rata-ratanya belum tahu, saya beri ini, notasi ini kan rata-rata ya. Sigma F-nya adalah 8. Dari mana ini? 7 tambah 1, 8. Gitu. Atau dari sini langsung 8 orang. Gitu. 8 orang. Maka ini kalau dibuat rumusnya, nah rumusnya kan gini, rata-rata sama dengan sigma FI XI, ini kali titik ini ya, dibagi sigma FI. Lalu rata-ratanya ini tetap dari mana? Dari sini. Kalau ini 5, maka di sini diisi 5. Ya. Tapi karena ini X bar, maka ini X bar. Sama dengan tetap sigma FIX itu maksudnya ini loh. 7 kali A. Ini 7A. Lalu 1 kali 65. Ini 1 kali 65. Sigma F-nya berapa? Ini sigma F-nya 8. Ini seret. Lalu 8 dikalikan silang ke sini. Jadi berapa? Itu 8X. Ya. Ini 8X sama dengan 7A ditambah 65. Diberi nama persamaan 1. Ya. Oke ya, halaman berikutnya. Ini kalimat soal saya tulis lagi di sini. Rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 kilo ketika satu orang dengan berat 65 diganti oleh orang baru. Maka data setelah ada pergantian orang ya. Rata-rata yang ini kan tetap ini nggak diganti. 7 orang nggak diganti. Rata-ratanya tetap A dimisalkan tadi ya. Lalu yang diganti itu malah mau dicari beratnya berapa ini. Ini yang mengganti saya misalkan X beratnya. Yang mengganti berapa orang? Satu orang. Ini. Satu orang dengan berat ini diganti oleh orang baru yang belum tahu beratnya. Beratnya ini adalah ini. X satu orang dari situ. Satu orang. Sigma F-nya ini jumlahnya tetap 8. Ya. Rata-ratanya setelah ada pergantian itu X tambah 2. Kenapa tambah 2 ini loh? Rata-rata berat badan asalnya kan X ya tadi ya. Di data semula tadi itu ya. Bertambah 2. Nah, X bertambah 2. Dari kalimat inilah. Paham ya? Dari kalimat ini. Nah ini. Lalu menggunakan rumus ini lagi ya. Ini tetap dipakai. Rata-rata diganti itu berarti X plus 2 ini. X plus 2. 7A dari mana? Tetap 7A. Terus 1 kali X dari mana ini? 1 kali X. Sigma F-nya 8. Dari mana? Dari situ. Dikalikan 8 kali X. 8X ini. Lalu ini plus, tetap plus. 8 kali 2 itu 16. Sama dengannya tetap 7A. Tetap 1 kali X. X. Yang ini saya beri nama persamaan 2. Lalu persamaan 2 ditulis lagi. Ini persamaan 2 yang barusan itu. Yang ini ya. Ini persamaan 2. Ditulis lagi di sini. Ini. Paham ya? Terus persamaan 1 tadi ditulis lagi ini. Ya. Lalu kita eliminasi aja. Eliminasi itu dikurangi atau dijumlah ya. Dikurangi atau dijumlah. Ini kita kurangi. Ini dikurangi ya. 8X dikurangi 8X hilang. 16 kita tulis lagi 16. Ini 16. Sama dengan tetap
7A dikurangi 7A hilang. Ini hilang. Ini X-nya tulis. Min dengan plus jadi min. 65, 65. Paham ya? 65 dipindah kiri jadi plus 65. 65 tambah 16 berapa? 81. Berarti X-nya 81. Jadi berat badan orang yang mengganti itu 81. Apa tadi berat badan itu? P ya. Orang yang mengganti itu P. Dari informasi tadi. Berarti P-nya 81. Tadi di informasi di soal Q-nya 80. Maka berarti P lebih besar dari Q. Karena P-nya 81, Q-nya 80 dari soal. P lebih besar dari Q itu adalah jawaban A. Jadi yang agak sulit itu menerjemahkan kalimat soal menjadi apa? Menjadi bentuk matematik kayak gini. Kalau sudah terbentuk, maka ngitungnya jadi mudah. Banyak soal UTBK, SNBT yang model seperti ini ya. Jadi kalimat soalnya yang memerlukan nalar kita, logika kita ya. Oke ya. Kita lihat soal pertanyaan yang ke-12 ya. Pertanyaan yang ke-12. Insya Allah ini pertanyaan yang terakhir yang saya bahas pada kesempatan ini. Nanti di kesempatan yang akan datang kita bahas lagi pertanyaan dari viewer atau apa penggemar dari ASC Channel. Nah, soalnya, wah ini statistik juga rupanya ini. Dan ini agak susah ini kalau nggak pernah latihan ya. Kalau nggak pernah latihan soal ini agak susah. Tapi kalau sudah pernah latihan, insya Allah menjadi enak gitu ya. Kita lihat. Makanya itu ikuti terus ASC Channel ya. Agar kalian terbiasa berlatih soal UTBK SNBT. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jika A, B, C, D, dan E mempunyai varians. Varians itu sering disebut simpangan. Varians itu sering disebut ini, simpangan baku gitu ya. Dan rata-rata 5 ya. Maka rata-rata dari ini berapa? Ya. Ini loh. Agak susah ya. Kenapa? A, B, C, D, E-nya belum tahu ya. Belum tahu. Jawaban yang disiapkan ini. Nah, coba kita lihat manfaat gini. Varians 4 dan rata-rata 5. Varians itu ragam ya, ragam. Simpangan baku dikuadratkan. Simpangan baku dikuadratkan. Itu varians. Coba ini pembahasannya kita lihat. Rata-rata ini rumusnya ya. Tadi diketahui rata-ratanya 4 dari soal. Ini 4. Karena datanya adalah A plus B plus C, D, E. Tadi data yang di soal ada 5 data. Bagi 5. Kenapa bagi 5? Karena datanya ada 5. Oke ya. Ini saya anggap persamaan 1. Lalu varians bagaimana rumusnya ini? Sigma kurung XI dikurangi X rata-rata. Ini X rata-rata ini ya. Rata-rata dari sini. Berarti ini nanti diganti 5 kuadrat. Ya. Maka varians tadi 4 dari soal ini. 4 ini. A min 5. A-nya mana ini? A. A min 5. Berarti 5 dari sini lah. Dari sini. Ini seret. Ini 5 ya. Lalu B min 5. B-nya dari sini. 5-nya tetap dari sini. Ya. Kuadrat. Dari sini kuadratnya. C-nya dari situ. C dikurangi 5. Kuadrat. D kurangi 5. E kurangi 5. Bagi 5. Dari mana? Banyaknya data ya. 5. Ini kita beri nama persamaan 2. Ya. Persamaan 2. Lalu berikutnya. Nah. Ini langkah ini yang biasanya tidak pernah terpikirkan oleh siswa. Siswa itu maunya menggunakan rumus terus ya. Tapi kalau ini menggunakan rumus terus, pastilah ini kesulitan ya. Lama sekali ngerjakannya ya. Maka agar cepat, saya memisalkan aja ya. Saya mengira-ngira ini. A itu kita misalkan berapa, B berapa, C berapa, D berapa, dan E-nya juga berapa, yang memenuhi persamaan 1 dan persamaan 2 tadi. Maka setelah dicoba-coba, A-nya 2 dicoba, B-nya 4,
C-nya 5, D-nya 6, E-nya 8. Ingat ini hasil nyoba ya. Dan ini langkah ini, nyoba ini jauh lebih cepat dibandingkan mengerjakan yang langsung, yang menggunakan teori, yang menggunakan teori. Jadi memang dicoba-coba ya, dicoba-coba. Coba kita lihat, persamaan satu tadi kan ini, ya toh. Coba kalau kita ganti A-nya 2 ini, A ganti 2, B-nya ganti 4, C-nya ganti 5, D-nya ganti 6, E-nya ganti 8. 2 ditambah 4 ditambah 5. 2 tambah 4 berapa? 6. Tambah 5, 11. Tambah 6, 17. Tambah 8, 25. Kalau bagi 5 berapa? 5. Berarti sama itu. Ini ada suara di luar ya. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 8. Ini 25. Kalau dibagi 5 itu 5 ya. Itu 5. Terus kita lihat yang persamaan 2. Tadi persamaan 2 kan ini. Coba A-nya kita ganti 2. Ini. B-nya kita ganti 4. Ini. C-nya ganti 5. Ini. D-nya kita ganti 6. Ini. E-nya kita ganti 8. Ini. Coba kita lihat. 2 min 5 berapa? Min 3 kuadrat 9 ya. 4 min 5 min 1 kuadrat 1. 5 kurangi 5 0 kuadrat 0. 6 kurangi 5 1 kuadrat 1. 8 kurangi 5 3. Kurangi 8 kurangi 5 5 kuadrat 9. 9 tambah 1 10. Ditambah 10 20. Kalau bagi 5 nah itu 4. Berarti untuk permisalan ini, untuk persamaan 1 oke, untuk persamaan 2 juga oke. Berarti pemisalan ini benar. Ya. Yang ditanya tadi, ini pemisalan yang tadi ya. A-nya 2, B-nya 4, C-nya 5, D-nya 6, E-nya 8. Terus sigma X1, XI, karena tadi yang ditanya ini loh, rata-rata dari ini berapa, ya rata-rata dari ini berapa, maka ini sekarang saya ganti, A-nya diganti 2, B-nya diganti 4, C-nya diganti 5, D-nya diganti 6, E-nya diganti 8, untuk mencari sigma XI. Nah ini, atau ini diubah dulu, karena ini ada 2, ada 2, ada 2, ada 2, ada 2 sama kuning itu, maka dikeluarkan jadi ini 2. Yang enggak sama dimasukkan ke dalam kurung, ini A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, D kuadrat, E kuadrat. Yang merah ini 5 tambah 5, 10. Ditambah 5, 15. Tambah 5, 20. Tambah 5, 25. Ya. Oke ya. Jadi merah ini didapat dari ini. Merah ditambah semua ya. Sekarang A-nya baru kita ganti. A-nya diganti 2. Ini 2 kuadrat, 4. B-nya diganti 4, 4 kuadrat 16, C-nya diganti 5, 5 kuadrat 25, D-nya diganti 6, 6 kuadrat 36, E-nya diganti 8, 8 kuadrat 64. Ini kalau dijumlah, ya, ditambah 25, ini 16 kali tambah 4 berapa? 20. Ini berapa? 100, berarti 145 ya, kali 2. 290 ditambah 25 adalah 315. Ya toh? Sekarang kalau ditanya rata-rata dari ini di soal ini ya adalah pakai rumus ini tetap sama dengan berapa? Sigma XI-nya ini 315. Terus N-nya berapa? 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya 5. 315 bagi 5 adalah 63. 63 itu adalah jawaban E. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi video ini bisa diulang-ulang untuk apa? Untuk bisa lebih paham. Setelah diulang-ulang dan paham, coba tidak usah melihat pembahasan, langsung mengerjakan soal. Semoga dengan cara seperti itu hasilnya akan lebih baik ya. Nah ini, kalau ingin berdiskusi mau bertanya, kamu bisa apa? Bisa menghubungi WA pribadi ini ya. Oke, saya kira cukup yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.